Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan nikmat itu salah satunya adalah sehingga kita bisa dipertemukan kembali pada majelis ta'lim Ashabul Hijrah pada malam hari ini, hari Rabu, minggu ketiga di bulan Oktober, 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang bertepatan di tanggal 21 Oktober 2020. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Sosok yang menjadi panutan kita, sosok uswatun hasanah, dan sosok beliau inilah yang pada malam hari ini akan kita kaji, yang dibimbing oleh Al-Ustaz Fahri Permana, Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahri malam hari ini adalah masa kecil Nabi Muhammad SAW di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, ada beberapa hal yang akan kami umumkan. Yang pertama, kepada seluruh jamaah agar mematikan mikrofon selama kajian berlangsung. Dan untuk jamaah yang ingin bertanya, untuk ibu-ibu, akhwat dapat bertanya melalui chat, dan untuk bapak-bapak, para ikhwan bisa bertanya melalui chat juga atau raise hand dan bisa bertanya langsung kepada Ustaz Fahri ya. Yang tidak kalah penting, ini kami mohon maaf sebelumnya, nanti apabila di tengah kajian ini ada kesalahan teknis pada Zoom jamaah, maka para jamaah ini dapat beralih ke Google Meet yang linknya ini akan dibagikan pada kolom chat. Jadi nanti mohon dicek kolom chatnya, dan kalau nanti ada link Google Meet yang dibagikan, mohon disimpan karena kami mengantisipasi apabila nanti link Zoom yang kita gunakan saat ini bermasalah. Itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk selanjutnya kita akan mulai kajian. Ada Ustaz Fahri Permana, Hafizahullah, kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, majelis al-ilmu, dalam rangka membahas sisi kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara keutamaan mempelajari sirah nabawiyah, hal ini
bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa diwujudkan dengan ittiba kepada beliau, mengikuti dan meneladani ajaran yang beliau bawa. Dan mustahil kita bisa mengetahui dan meneladani ajaran yang beliau bawa kalau kita tidak mengenal bagaimana sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mempelajari kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara ilmu agama yang sangat bermanfaat. Termasuk di antara perkara penting yang harus diketahui oleh seorang muslim. Terlebih saat ini kita berada di zaman yang mana banyak kaum muslimin tidak mengenal agama mereka. Banyak orang-orang Islam tidak mengenal Nabi mereka. Yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh yang dilihat di layar kaca, yang dilihat di media sosial. Inilah yang mereka kenal. Oleh karena itu, itulah kelakuan dan perbuatan mereka. Meniru apa yang telah mereka lihat. Mempraktekkan apa yang telah mereka tonton. Ya, sehingga tidak ada di dalam diri mereka pengagungan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat minim pengetahuannya terhadap sejarah kehidupan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka aktivitas kita di malam hari ini, kajian dan tema yang kita bahas pada malam hari ini, semoga ini sebagai sumbangsih bagi kita untuk memperkenalkan kepada umat Islam, yaitu Nabi mereka. Karena nanti ketika di alam kubur, kita tidak ditanya siapa tokoh favoritmu. Siapa artis yang kau idolakan. Siapa nama anak pemain sinetron ini dan itu. Yang ditanya adalah siapa nabimu. Siapa nabi kita. Dan kita tidak akan mungkin bisa menjawab dengan tepat kalau kita tidak benar-benar mengenal siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya mungkin kita semua hafal. Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di alam kubur situasinya berbeda. Tidak bisa kita mengandalkan hafalan. Tidak bisa kita mengandalkan catatan. Yang bisa adalah keimanan yang akan menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Jadi situasi di alam kubur berbeda. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat manusia di alam kubur, mereka mengatakan sami'tun nasa yaqulun faqultuhu. Ya, saya mendengar manusia memperbincangkan, berkata, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mereka hanya bisa latah mengikuti ucapan orang tanpa mengetahui siapakah Tuhan mereka yang sebenarnya. Siapakah nabi mereka yang sesungguhnya. Apa agama yang mereka anut selama ini. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, semoga kajian kita ini bermanfaat sekali lagi untuk menggugah ya semangat kita di dalam meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan memasuki tema yaitu kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara kebiasaan orang-orang perkotaan, yaitu yang mereka berada di kota Mekah, adalah mengutus atau mengirim
bayi-bayi mereka untuk disusui oleh wanita-wanita yang ada di pedalaman. Wanita-wanita yang ada di pedesaan. Apa tujuan mereka menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita desa, wanita-wanita badui? Paling tidak ada 3 alasan utama. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah menjauhkan bayi-bayi mereka dari penyakit yang menyebar di kota. Ya. Jadi sudah menjadi hal yang umum dan lumrah di perkotaan itu mudah tersebar penyakit. Beda dengan di pedesaan. Maka agar bayi-bayi mereka itu tidak tertular penyakit-penyakit yang menyebar di kota, mereka orang tua itu meletakkan atau mengutus bayi-bayi mereka di pedesaan. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah agar fisik mereka kuat, agar tubuh mereka sehat. Ya. Jadi karena mereka terhindar dari penyakit kota, otomatis mereka menjadi bayi-bayi yang tumbuh kuat. Ya, imunitasnya tinggi. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga di antara alasan utama mengapa yaitu bayi-bayi orang kota disusui oleh wanita-wanita yang ada di desa, ini untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang fasih sejak dini. Ya. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang namanya kota itu biasanya bahasa itu bercampur. Bahasa itu banyak sekali perubahan-perubahan, sisipan-sisipan. Karena di kota tempat berkumpul semua golongan manusia dengan berbagai macam bahasa yang ada. Sehingga kesalahan-kesalahan pengucapan di kota itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesalahan pengucapan yang ada di desa, yang ada di badui. Oleh karena itu, agar nanti anak-anak mereka tumbuh dewasa dengan memiliki kemahiran berbahasa Arab yang baik dan benar, maka mereka pun rela melepas bayi-bayi mereka ke pedesaan. Nah, inilah 3 alasan utama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan-alasan yang lain mengapa yaitu orang-orang kota membiarkan atau mempersilahkan bayi-bayi mereka untuk disusui di desa. Nah, kemudian telah kita terangkan pula bahwasanya pada tahun itu di antara wanita atau di antara penduduk desa yang mereka mencari bayi-bayi yang akan disusui itu wanita-wanita dari perkampungan Bani Sa'ad. Wanita-wanita dari perkampungan Bani Sa'ad yang cukup jauh jaraknya dari kota Mekah. Nah, wanita yang menyusui Rasulullah SAW, beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Bagaimana kisahnya? Halimah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu susuan Rasulullah SAW. Mari kita baca penjelasan dari kitab yang ada di hadapan kita, yang ada di monitor. Ya, yaitu kisah Halimah menuturkan tentang bagaimana ia bisa menyusui Rasulullah SAW. Qala Ibnu Ishaq berkata, mungkin agak turun itu ya. Nah, Ibnu Ishaq berkata, Kanat Halimatu tuhadditsu. Halimah menuturkan, menceritakan kejadian tersebut.
annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa banin laha saghirin turdi'uhu fi nisfatin min Bani Sa'ad bin Bakar. Bahwasanya beliau keluar dari desanya, keluar dari daerahnya bersama dengan suaminya. Dan suaminya Halimah kemarin telah kita sebutkan namanya Al-Harith bin Abdul Uzzah. Ada di halaman sebelumnya, nanti bisa dilihat kembali. Ya, Halimah bersama dengan suaminya dan putranya yang masih kecil. Turdi'uhu, yang ia susui, fi niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar. Beliau berangkat bersama dengan para wanita yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita telusuri silsilahnya, beliau ini ya adalah anak keturunan dari kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17. Kemarin kita telah menyampaikan bahwa kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disepakati urut-urutan dan nama-nama mereka itu sampai pada kakek Nabi yang ke-20 yang bernama Adnan. Masih ingat ya? Nah, kakek Nabi yang ke-17 itu bernama Mudhar. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, Mudhar ini memiliki dua anak. Mudhar ini memiliki dua anak. Ilyas yang itu merupakan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-16, ya, dan satu lagi yaitu Qais Ailan, ya, yang satu lagi Qais Ailan. Nah, anaknya Mudhar yang Qais Ailan inilah yang memiliki anak keturunan di antaranya Bani Sa'ad. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bani Sa'ad ini bukan termasuk kaum Quraisy. Bani Sa'ad bukan termasuk kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu telah kita terangkan adalah mulai dari kakek Nabi yang keberapa? Yang ke-10. Yang nama lainnya adalah Fihr. Adapun kakek Nabi yang di atasnya, maka ini sudah bukan lagi termasuk suku Quraisy. Jadi intinya Bani Sa'ad masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jauh sekali, ya jauh sekali, bukan termasuk suku Quraisy. Nah, kemudian taltamisu radha'ah. Halimah keluar dari negerinya, dari desanya untuk mencari, dan para wanita dari Bani Sa'ad itu mencari anak-anak yang mau disusui. Qalat, Halimah berkata, wa dzalika fi sanatin syabha'a lam tabqa lana syai'an. Ya, saat itu kita berada di tahun yang paceklik. Di tahun yang apa? Yang paceklik, di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Artinya mereka dalam kondisi yang memprihatinkan. Qalat, lalu Halimah berkata, fa kharajtu ala atan li qamra. Maka aku pun keluar dengan mengendarai seekor keledai betina. Ya, seekor keledai betina. Qamra yang berwarna putih. Wa ma'ana syarifun lana. Dan kami juga membawa apa? Seekor kambing. Ya, afwan. Asyarif itu seekor unta. Seekor unta. Wallahi ma tabidu biqatratin. Demi Allah, unta itu tidak meneteskan satu tetes air susu pun. Jadi ceritanya, kenapa kok Halimah bawa unta? Karena diharapkan unta ini bisa dimanfaatkan air susunya. Ya sebagai bekal kalau mereka lapar atau haus. Tapi qadarullah, untanya tidak mau meneteskan air susu. Namun karena mereka optimis, ya mereka tetap membawa unta tersebut. Wa mananamu lailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana.
dan kami pun tidak bisa tidur dengan pulas. Kenapa? Karena tangisan bayi kami yang kelaparan. Jadi Halimah bawa bayinya, ya. Karena bayinya kelaparan, tidak ada makanan, air susu dari Halimah juga nggak keluar karena Halimah sendiri tidak ada makanan, ya. Untanya nggak mengeluarkan susu, maka semuanya kelaparan. Min bukai minal ju' wa ma fi thaddi ma yughnihi, dan air susuku tidak mengeluarkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Wa ma fi syarifina ma yughdihi, unta kami pun juga tidak mengeluarkan air susu. Walakin, akan tetapi, kunna narjul ghaitha wal faraja, kami tetap optimis, kami berharap pertolongan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih tujuan mereka ini mulia, membawa anak-anak kota untuk diberi susu di desa. 6. Fa kharajtu ala atani tilk, maka aku pun keluar dengan membawa, mengendarai yaitu keledaiku dalam kondisi seperti itu. Falaqad azzamat birraqbi hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajfan. Nah ini, ya. Kunta yang kami naiki, keledai betina yang kami naiki ini ternyata keledai betina yang sudah lemah, tidak kuat. Ya. Karena apa? Karena saking lemah dan saking lelah. Nah ini. Sehingga apa? Ini menyebabkan kami tertinggal dari rombongan yang lain. Jadi kalau kita lihat Halimah ini berangkat dalam kondisi yang memprihatinkan dan juga dengan kendaraan yang cukup mengenaskan. Sudah nggak ada bahan makanan, ya, tidak ada air susu yang keluar dari untanya. Kendaraan yang digunakan pun, yang dipakai pun adalah keledai yang sangat lemah. Jadi jalannya sangat pelan. Tapi akhirnya sampai juga. Hatta qadimna Makkah naltamisur rudu'a. Hingga akhirnya kami pun sampai di kota Mekah, kami mencari yaitu anak-anak bayi yang mau disusui. Fama minna imra'atun illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu. Ya, dan tidak pun seorang wanita di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan semua menolak. Ya, semua menolaknya. Jadi wanita-wanita yang datang terlebih dahulu, karena rombongannya Halimah kan paling terakhir. Nah, wanita-wanita yang datang terlebih dahulu, semua sudah pernah ditawari untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anehnya semua menolak. Semua menolak. Idqila lahum innahu yatim. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yatim. Nah ini. Wadzalika anna kunna narjul ma'rufa min abis sabi. Yang demikian itu karena kami para wanita yang menyusui itu masih mengharapkan kebaikan yang akan diberikan oleh ayah si bayi. Jadi kalau yatim nanti yang memberikan materi siapa? Nah ini. Kalau yatim maka kita harus sabar. Karena orang tuanya nggak ada ya kita harus apa perhatian. Kalau nggak bisa kasih ongkos misalnya. Jadi kan cari oleh wanita-wanita Bani Israil itu bayi yang ayahnya nanti mau apa imbalannya. Ada imbalannya. Wa ma'asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu. Kalau yatim, apa yang bisa diperbuat oleh ibu dan kakeknya? Nah ini. Kami apa nanti yang diberikan kepada kami? Ibunya dan kakeknya. Nah ini. Fakunna nakrahuhu lidzalik. Maka kami pun membenci hal tersebut. Fama bakiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radian ghairi. Nah, maka tidak ada seorang pun dari wanita yang tersisa yang datang bersamaku
kecuali masing-masing sudah mendapatkan bayi yang akan disusui kecuali aku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditawarkan kepada semua, sudah pernah ditawarkan kepada semua wanita-wanita Bani Sa'ad. Tidak ada yang mau. Akhirnya mereka pun mencari bayi yang masih memiliki orang tua dan yang selainnya. Akhirnya mereka dapat. Ya, mereka dapat semua bayi-bayi yang akan dibawa pulang ke Bani Sa'ad. Ke perkampungan Bani Sa'ad. Kecuali siapa? Halimah. Karena Halimah datangnya terlambat, terakhir, maka dia kalah cepat dengan wanita-wanita yang lainnya. Nah, falamma ajma'nal intilaqa qultu li sahibi. Maka ketika kami akan beranjak pulang, jadi ketika kami sudah mau pulang, maka aku berkata kepada suamiku, kata Halimah, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sahibi walam akhud radhi'an. Kata Halimah, demi Allah, aku enggak suka ketika aku kembali bersama dengan para sahabatku wanita tadi, sedangkan aku tidak membawa satu bayi yang disusui sama sekali. Apa artinya? Artinya Halimah ini tetap ingin pulang ke kampungnya membawa bayi. Ya. Beliau membenci kalau pulang tidak bawa bayi. Yang lain sudah dapat. Nah ini. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatimi fala akhudhannahu. Demi Allah, aku akan pergi mengambil anak yatim tersebut dan aku akan membawanya pulang. Jadi wallahu alam bisawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah kita sampaikan bahwa di antara hal yang mereka hindari itu mengambil anak yatim, bayi yang masih yatim. Itu mereka berusaha menghindari. Oleh karena itu para wanita mereka mencari anak-anak yang tidak yatim. Namun bagi Halimah, daripada kita pulang tidak membawa bayi yang akan disusui, maka mending kita mengambil anak yatim. Ya, jadi menurut Halimah lebih mending pulang ke perkampungan Bani Sa'ad membawa bayi yang masih yatim daripada pulang tidak membawa seorang bayi sama sekali. Nah ini. Ya, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kakeknya atau ibunya tidak bisa memberi banyak, nggak ada masalah. Ya, lebih utama yang penting kita bawa bayi pulang. Qal. Kemudian kata suaminya, kata Al-Harith, la 'alaika an taf'ali asallahu ay yaj'ala lana fihi barakah. Ya, kata istrinya, kata suaminya, iya, tidak mengapa. Silahkan kamu lakukan apa yang kau inginkan. Semoga Allah jadikan bayi ini barokah. Nah, jadi suaminya ternyata menyetujui kalau Halimah membawa bayi yatim tersebut. Nah, Afwan fadhahabtu Ustaz, ilaih, ya. mau mengingatkan untuk para jamaah yang mungkin baru bergabung Ya. agar cek kolom chatnya karena untuk Hmm. mengantisipasi kalau seandainya Zoom-nya ini bermasalah. Jadi mohon dicek untuk para jamaah, ada link Google Meet untuk di-save terlebih dahulu mengantisipasi kalau Zoom yang kita gunakan ini bermasalah. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Siap. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Jadi Halimah As-Sa'diyah akhirnya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhahabtu ilaihi wa akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairahu. Aku pun mendatangi bayi kecil tersebut, bayi yatim tersebut. Tidak ada yang menjadikan diriku mengambilnya kecuali karena aku tidak menjumpai bayi selain dia. Artinya seandainya ada bayi yang lain, niscaya itu yang akan diambil oleh
Halimah. Tapi karena nggak ada bayi lagi kecuali satu bayi yatim ini, maka terpaksa aku pun membawanya. Nah, falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Maka ketika aku mengambil bayi tersebut, aku bawa ke tempat yaitu kendaraanku. Karena ini sudah siap-siap apa mau pulang. Jadi keputusan Halimah ini di detik-detik terakhir ya kepulangan rombongan para wanita di di kota Mekah saatnya mereka pulang. Jadi Halimah langsung membawa bayi tersebut ke mana? Ke kendaraannya. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi sadiyaya bima sya'a min laban. Perhatikan di sini. Maka ketika aku letakkan bayi itu ke pangkuanku, tiba-tiba ia langsung meminum air susuku sesuai dengan apa yang bayi ini inginkan. Ya. Jadi langsung apa? Bayi ini langsung menetei air susu dari Halimah. Padahal apa? Padahal selama berangkat dari perkampungan Bani Sa'ad sampai kota Mekah tidak pernah bayi apa yang dibawa oleh Halimah itu tidur nyenyak. Kenapa? Karena tidak keluar air susunya. Nah, dari mana ini? Begitu membawa Rasulullah SAW yang masih bayi di pangkuannya, langsung meminum air susunya, tiba-tiba keluar air susunya. Fasyariba hatta rawa. Bahkan tidak hanya itu. Ya, bayi kecil Rasulullah SAW pun minum sampai kenyang. Minum sampai kenyang. Setelah kenyang, wasyariba ma'ahu akhuhu hatta rawa. Akhirnya giliran saudaranya. Ya, bayinya Halimah sendiri. Dan ceritanya Halimah pergi ke kota Makkah membawa bayinya. Nah, karena Rasulullah sudah kenyang, gantian yang menetek itu siapa? Putranya sendiri, bayinya sendiri. Ya, dan masih keluar air susunya. Hatta rawa sampai kenyang pula. Tsumma nama kemudian dua bayi kecil ini pun tidur. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik padahal kami belum pernah menjumpai bayi ini tidur sebelumnya. Kenapa? Karena selalu nangis kelaparan. Masya Allah ya. Ya baru memangku bayi Rasulullah SAW. Belum mengurusi, belum yang lain-lain. Hanya sekedar memangku saja sudah apa datang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan anaknya Halimah pun mendapatkan kecipratan barokahnya pula. Nah, wa qama zauji ila syarifina tilk. Suamiku Al-Haris mencoba untuk melihat unta kami. Unta yang kami bawa. Faidah hiya hafilun dan ternyata unta itu mengeluarkan air susu. Jadi kantung susunya itu sudah penuh. Padahal sebelumnya jangankan satu gelas, satu tetes saja nggak keluar. Itu sebelumnya. Tapi begitu Rasulullah dipangku Halimah dan si suami dari Halimah ini mengecek, yaitu untanya tiba-tiba kantung susunya sudah penuh. Nah ini. Fahalaba minha ma syarib. Maka suamiku pun memerahnya untuk diminum. Wa syaribtu ma'ahu. Maka dan aku pun ikut meminumnya. Hatta intahaina royan wa syaba'a. Hingga akhirnya kami pun puas dan kenyang. Masya Allah. Fabid Nabi khairi laylatin. Maka di malam itu kita berada pada sebaik-baik malam. Jadi sudah di kendaraan, siap-siap besok mau pulang. Jadi malam terakhir di kota Mekah, membawa bayi Rasulullah SAW, itu sudah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Qalat kata Halimah, yaqulu sahibihina asbahna. Suamiku berkata ketika pagi hari. Jadi ketika pagi mau start pulang, suaminya bilang, ta'lami wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasmatan mubarakatan. Atau nismatan mubarakatan. Ketahuilah wahai istriku Halimah, sungguh engkau telah membawa manusia yang berbarokah. Membawa bayi yang berbarokah. Ya, bayangkan. Sebelumnya Halimah nggak keluar air susunya, tiba-tiba susunya penuh,
dua bayi bisa apa? Kenyang. Sebelumnya untanya tidak keluar satu tetes air pun, akhirnya apa? Susunya penuh hingga pasangan suami istri ini bisa minum susu dengan kenyang. Malamnya tidur pulas dan nyenyak. Enggak ada bayi yang nangis. Nah ini. Qalat. Kemudian kata Halimah, fakultu aku pun berkata, wallahi inilah arju zalik. Demi Allah aku pun mengharapkan yang demikian itu. Qalat kata Halimah selanjutnya, summa kharajna wa raqibtu ana atani. Kemudian kami pun keluar dari kota Mekah dan kami masih mengendarai kendaraan yang sama. Yaitu apa? Keledai yang berangkatnya itu lambat karena lemahnya. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i. Aku membawa bayi Muhammad yang masih kecil naik kendaraan tersebut. Fa wallahi, maka demi Allah, laqata'tu birrukbi ma la yaqdiru alaihi syai'un min humurihim. Demi Allah, kendaraan kami ini melampaui perjalanan keledai-keledai yang lainnya. Apa itu? Sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh keledai-keledai mereka. Ya, di terjemahan itu unta-unta merah ini Allah alam ya, humur ya, bisa juga bermakna himar. Himar itu tahu saya keledai. Jadi wallahu alam. Nah, jadi keledai mereka kalah lajunya dengan keledai kami. Padahal apa? Berangkatnya paling terlambat. Tapi begitu pulang sudah bawa bayi Rasulullah SAW, itu langsung apa? Langsung cepat. Sampai kata Halimah ya, sampai-sampai para teman-temanku yang lain berkata, ya ibnata Abi Zu'aib, wahai Halimah binti Abi Zu'aib, wahai hak, ya celakalah dirimu, irbi'i alaina, coba kasihanilah kami. Ya. Jangan cepat-cepat, ya. Jangan terlalu cepat, ya kami nggak nututi. Nah ini kata para wanita yang lain, alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha. Tapi lihat, bukankah ini keledai yang kemarin kamu bawa ketika berangkat ke kota Mekah? Jadi mereka kaget. Ya, Halimah jangan cepat-cepat. Begitu lihat keledainya loh, ini bukannya keledai yang kemarin. Nah, kata Halimah, bala wallahi, iya, ya ini keledai yang saya bawa ketika berangkat demi Allah. Innaha lahiyya hiya. Ya, sesungguhnya keledai yang saya bawa ketika pulang saat ini ya yang saya bawa ketika berangkat. Fayaqulna, maka para wanita yang lain mengatakan wallahi innalaha sya'nan, demi Allah ya saat ini keledainya luar biasa. Ada sesuatu yang lain pada keledai ini. Nah, jadi pulangnya apa? Ternyata Halimah mampu mengungguli kecepatan wanita-wanita yang lain. Tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad. Akhirnya kami pun tiba di tempat kami, di perkampungan kami, negeri perkampungan Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardhan min ardillahi ajdaba minha. Kata Halimah, aku tidak tahu ada bumi yang lebih tandus dibandingkan dengan bumi kami ini. Ya, karena ketika mereka berangkat, ya mereka dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Kata Halimah, tidak ada tempat yang lebih mengenaskan dibandingkan dengan daerah kami. Fakanat ghanami tarahu alayya hina qadimna bihi ma'ana syubba'an lubbanan. Nah, kambingnya Halimah yang ditinggal. Jadi Halimah punya kambing di mana? Di kampungnya. Ketika dilihat, ya kambingku ini tampak dalam kondisi yang kenyang dan air susunya apa? Melimpah. Padahal sebelumnya tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh kambing-kambing tersebut. Ya ada mungkin sedikit rumput-rumput. Istilahnya mustahil kambing-kambing itu bisa kenyang. Karena
daerahnya tandus, kering, kerontang. Tapi ketika pulang, Halimah dalam kondisi membawa Rasulullah SAW, tiba-tiba kambingnya ini dalam kondisi yang kenyang dan air susunya apa? Melimpah. Air susunya melimpah. Nah ini. Akhirnya apa? Fanahlibu wa nashrabu. Kita pun memerahnya dan kita pun meminumnya. Jadi kalau di perjalanan minum air susu unta, begitu sampai rumah minum air susu apa? Kambing. Wa ma yahlibu insanun qatrata labanin. Dan di sisi lain tidak ada seorang pun dari penduduk kampungku yang bisa memerah setetes air susu pun. Subhanallah. Jadi ternyata yang keluar susunya cuman kambingnya Halimah saja. Padahal apa? Kambing itu dibiarkan untuk cari makan sendiri. Otomatis ya gabung dengan kambing-kambing yang lain. Ya, dibiarkan di padang pasir tandus cari makan sendiri. Tapi ketika pulang yang kenyang cuman kambingnya Halimah. Yang penuh kantung susunya cuman kambingnya Halimah, yang lain satu tetes pun tidak keluar air susunya. Sudah berapa barokah yang didapatkan oleh Halimah ini. Padahal baru apa? Baru membawa tubuh mungil Nabi SAW. Belum mengurusi kehidupannya, belum ngasih makan, ya belum merawat. Baru bawa dan baru kasih air susunya. Nah ini. ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرأينا يا ويلكم اسره حيث يسره ra'i binti Abi Dhu'ay. Ya, sampai-sampai karena yang lain itu melihat kok cuman kambingnya Halimah saja yang keluar susunya ya. Wes kalian wahai para pengembala, nanti kalian bawa kambing-kambing kalian ikut kambingnya Halimah. Ikut pengembala kambingnya putri Abi Dhu'aib. Ya, di mana sih? Ya, di mana kambingnya Halimah ini makan. Ya, ikuti. Karena apa? Pulang-pulang kok kondisinya kenyang. Ya, sehat. Gemuk dan keluar air susunya. Lah kambing kita kok enggak? Nah, jangan-jangan punya tempat rahasia. Ya, punya tempat yang di situ banyak apa? Rumput-rumput yang bisa dimakan. Nah, ya mereka sampai seperti itu. Bayangkan, yang lain nggak ada satupun yang bisa meneteskan air susu. Sedangkan Halimah, kambingnya luar biasa dipenuhi air susu. 6. Nah, kemudian fataruhu agnamahum jia'an matabidu biqatrati labanin. Wataruhu ghanami syabba'an lubbanan. Dan ternyata ketika mereka sudah membawa kambing-kambing mereka mengikuti kambingnya Halimah, tetap saja ketika pulang ke rumah-rumah mereka, kambing mereka sama sekali tidak mengeluarkan air susu. Sedangkan kambingnya Halimah, air susunya apa? Melimpah. Ini sudah tidak bisa dicerna melalui akal sehat lagi. Wong tempat pengembalaannya sama, berangkatnya sama, pulangnya sama, ya. Tapi ketika sampai di rumah, kambing-kambing yang lain masih dalam kondisi tidak mengeluarkan air susu sama sekali, sedangkan kambingnya Halimah, air susunya melimpah. Nah, maka Halimah berkata di sini, "Walam nazal nata'arrafu minallahi ziyadata wal khaira hatta madat sanatah fasaltuhu." Maka senantiasa kata Halimah, kami benar-benar merasakan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat dan tambahan banyak sekali kebaikan hingga berlalu 2 tahun dan aku pun menyapihnya. Menyapih siapa? Menyapih bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak awal dibawa sampai 2 tahun tidak henti-hentinya keluarga Halimah mendapatkan keberkahan dari merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil. Ya, padahal sebelumnya apa? Disepelekan, diremehkan.
Karena apa? Beliau yatim. Tidak ada yang mau untuk apa? Untuk mengadopsi Rasulullah SAW. Dan Halimah, tadi sudah kita sampaikan, lebih baik pulang membawa bayi yatim daripada tidak membawa sama sekali. Dan itulah yang akan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Halimah, keberkahan pada keluarganya. Wa kana yashubbu syababan la yusbihul ghilman. Dan Nabi SAW pun tumbuh menjadi seorang anak yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Artinya apa? Perkembangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi perkembangan anak ayah yang sebaya dengan beliau. Ya, falam yablugh sanatai hatta kana ghulaman jafra. Belum sampai 2 tahun, Nabi sudah memiliki postur tubuh yang sangat kuat. Ya, jadi kondisi tubuhnya Rasulullah sehat walafiat, lebih sehat dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain. Nah, kemudian karena sudah 2 tahun, sudah waktunya pulang. Jadi sudah masa 2 tahun, sudah selesai menyusui, saatnya bayi ini dikembalikan kepada orang tua mereka. Nah, Halimah merasa, ya, kalau kita kembalikan nanti apa? Hilang keberkahan. Maka dari itu ketika Halimah membawa bayi yang 2 tahun ini, bayinya Rasulullah yang berusia 2 tahun ini, ia berharap bayi ini masih bisa ditahan tinggal bersama kami. Halimah mengatakan, faqadimna bihi ala ummihi wa nahnu ahrisu ala muksihi fina. Ketika kami mengunjungi ibunya, kami berharap, kata Halimah, kami masih bisa membawanya lagi. Lima kunna naru min barakatihi, karena kami tahu benar keberkahan dari bayi ini. Fakallamna ummahu, maka kami ajak bicara ibunya. Fakultulah, aku berkata kepada ibunya, lau tarakti ibni indi hatta yaghlid, fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah. Kata Halimah kepada ibunya, ya kiranya Anda sudi untuk membiarkan putra Anda tinggal lebih lama bersama kami, ya, karena kami khawatir dia akan terkena wabah penyakit di kota Mekah. Khawatir nanti ada penyakit yang akan menyerangnya. Ya, maka kalau Anda sudi, biar kami bawa pulang lagi Muhammad kecil ini. Jadi padahal apa? Padahal alasannya Halimah tidak ingin apa? Tidak ingin kehilangan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngomong ke ibunya apa? Khawatir kalau kembalikan sekarang rentan terkena penyakit yang ada di kota Mekah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, terjadi perbincangan, akhirnya ibunya bersedia mengembalikan putranya ikut lagi bersama kami. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekilas 2 tahun kehidupan Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad. Yang intinya sejak Nabi SAW dipangku oleh Halimah, sejak Nabi SAW disusui oleh Halimah, maka kehidupan keluarga Halimah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sedikit pun mereka mengalami kesusahan. Padahal yang lainnya mengalami kesusahan. Nah, akhirnya Halimah pun kembali lagi pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan membawa Rasulullah SAW yang masih berusia berapa? 2 tahun. Sudah disapih. Nah, saat itulah terjadi syaqqus sadr. Dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hakadha raja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Bani Sa'ad. Demikianlah kondisinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Hatta idza kana ba'dahu bi ashhur ala qawli Abi Ibn Ishaq wa fi sanati rabi'ah min maulidihi ala qawli al-muhaqqiqin waqa'a hadithu saqi shadrihi.
sampai setelah 6 bulan berlalu menurut pendapat Ibnu Ishaq, atau setelah 2 tahun berlalu menurut pendapat para peneliti, terjadilah pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di terjemahan disebutkan hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun. Nah, seperti itu. Tapi kita jumpai di dalam referensi yang aslinya sebenarnya ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ya, Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, berpendapat kejadian dibelahnya dada Rasulullah SAW itu 6 bulan setelah Rasulullah kembali ke Bani Sa'ad. Jadi usia berapa? 2 tahun 6 bulan terjadinya pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para peneliti sejarah lebih condong pada pendapat ketika Nabi berusia 4 tahun. Ya, jadi 2 tahun setelah Nabi kembali dari Bani Sa'ad, dari Mekah ya. Jadi 2 tahun mau dipulangkan ke ibunya, tambah lagi. Nah, 2 tahun setelah itu barulah terjadi pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembelahan dada Nabi SAW ini sesuatu yang yang real ya. Jadi bukan kiasan. Jadi benar-benar dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Dibelah. Jadi benar-benar terbuka. Makanya sampai-sampai anak-anak merasa Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kita baca kisahnya. Rawah Muslimun an Anasin, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berusia 4 tahun tadi didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi ternyata sebelum Jibril mendatangi Rasulullah SAW ketika nanti menyampaikan wahyu dari Allah, ternyata Jibril pernah mendatangi Rasulullah yang masih kecil. Tapi belum menyampaikan wahyu karena masih kecil. Tapi ada misi lain dari malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Dan saat itu Rasulullah SAW masih bermain bersama anak-anak yang lain. Fa'akhadahu fasara'ahu. Tiba-tiba Jibril menangkap dan membanting Rasulullah SAW. Jadi dia direbahkan ya di atas tanah. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian tiba-tiba Jibril membelah jantungnya, membelah dadanya, membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastakhrajal qalbah, lalu dikeluarkan dari dalam dada Rasulullah itu hati beliau. Fastakhraja minhu alaqah, lalu dikeluarkan pula darinya segumpal darah. Nah ini. Faqal, kata Jibril, hadzu syaitani minka. Inilah bagian syaitan yang masih ada pada dirimu. Jadi hatinya Rasulullah SAW berupa segumpal darah itu masih ada campur tangan syaitan di dalamnya. Diambil. Summa ghasalahu fi tasdin min dhahab bima izamzam. Lalu jantung atau hati yang sudah dikeluarkan tadi dicuci dengan air zam-zam di sebuah wadah yang terbuat dari emas. Jadi Jibril membawa waskom gitu ya, membawa wadah yang terbuat dari emas dipakai untuk mencuci hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air zam-zam. Thumma la'amahu ay jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'dhin thumma a'adahu fi makani. Setelah itu ya dikembalikan lagi jantung atau hatinya Rasulullah SAW. Jadi setelah dicuci, dibenahi lagi, diletakkan di tempat semula di dalam tubuh Rasulullah SAW. Nah, waja'al ghilman yas'auna ila ummihi. Maka anak-anak yang lain pun datang menjumpai ibunya Rasulullah, ibu susunya Rasulullah. Ya. Siapa? Halimah. Faqalu, mereka berkata, Inna Muhammadan qad qutil.
sesungguhnya Muhammad telah tewas. Bagaimana tidak? Disobek dadanya, diambil jantung dan hatinya, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan lagi. Menurut akal logika tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Ya, belum ada ilmu bedah saat itu ya. Ilmu bedah pun di saat ini ya harus benar-benar steril, harus benar-benar apa? Bersih. Nggak bisa sembarangan ngambil jantung ditaruh lagi, harus pakai alat dengan tenaga ahli. Nah saat itu Jibril apa? Langsung merebahkan tubuh Rasul di atas tanah, langsung dibedah. Ya nggak tahu bedahnya bagaimana. Yang jelas langsung disobek dada beliau, langsung diambil jantung dan hati Nabi SAW. Langsung dicuci di baskom dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan lagi. Maka tentu saja anak-anak menganggap Nabi sudah apa? Tewas, dibunuh. Nah ini. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Dan ketika didatangi, jadi setelah mereka mengadu kepada ibunya, anak-anak ini kembali lagi ke tempat Rasulullah. Dan ternyata saat itu wajahnya Rasul sudah berubah pucat. Jadi Rasulullah merasakan keadaan yang sangat dahsyat itu. Nah, qala Anas berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat atau makhita fi sadrihi. Ketika Rasul dewasa dan sudah menjadi nabi, Rasulullah berkata kepada Anas, sungguh aku telah melihat bekas dari jahitan yang ada di dadaku tersebut. Jadi ini real. Ya. Dan wallahu alam bisawab bagaimana Jibril menjahitnya, ya Allah alam, di luar nalar kita. Yang jelas saat itu belum ada ilmu bedah, belum ada ilmu menjahit organ tubuh. Ya. Mungkin saja wallahu alam bisawab para ahli itu mereka terinspirasi dari kisah ini sehingga mereka menemukan ilmu bedah atau menemukan ilmu yaitu laser dan yang sebagainya. Yang jelas apa yang dirasakan oleh Rasulullah itu real, nyata. Jadi sampai bekas jahitannya itu masih terlihat. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, wa khasyat alaihi halimatu ba'da hadhihi alwiq'ah hatta raddathu ila ummihi. Halimah merasa takut. Setelah kejadian itu, Halimah merasa takut. Akhirnya ia pun mengembalikan Muhammad yang berusia 4 tahun tadi kepada ibunya. Ya, bagaimana tidak? Jantungnya diambil. Hatinya diambil. Khawatir nanti kalau ada apa-apa, ya Halimah yang tanggung jawab nanti kepada ibunya. Kalau sampai Muhammad tewas, Halimah nanti akan bertanggung jawab kepada ibunya. Nanti akan dituntut pembunuhan dan lain sebagainya. Karena itu Halimah pun merasa saatnya ini dikembalikan kepada ibunya. Fakana inda ummihi ila an balagha sitta sinin. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pun kembali ke pangkuan ibunya sampai usia 6 tahun. Jadi 2 tahun Rasulullah SAW bersama ibunya. Nah, ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sejak bayi terpisah dari ibunya, ibu kandungnya. Paling tidak kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Paling tidak kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Apa itu? Sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dididik mandiri. Memang beliau, apalagi beliau adalah anak yatim. Kehilangan ayah. Kehilangan laki-laki yang akan menjadi penuntunnya saat dewasa. Sudah nggak ada bapaknya. Tidak hanya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpisah pula dari ibunya. Ya, jadi Nabi SAW ini sudah terdidik untuk hidup mandiri. Maka mari kita ambil pelajaran berharga.
bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi anak-anak kita yang masih memiliki kita sebagai orang tua, yang masih memiliki orang tua yang senantiasa menyertainya. Harusnya kita masih bisa berbuat yang lebih baik kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW tidak tinggal bersama orang tuanya sejak bayi. Nabi hanya disusui oleh ibunya sebentar dan juga ibu susuan yang pertama, Suwaibah. Setelah itu Nabi dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Dan seakan-akan wallahu a'lam bishawab, ini menjadi sinyal bahwasanya Nabi SAW telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang benar-benar mandiri. Jadi sudah tahan banting sejak kecil. Ya. Karena nanti akan menanti Nabi SAW tugas yang lebih berat. Maka Nabi SAW sudah memiliki modal kemandirian sejak dini. Belum lagi nanti Nabi kita SAW ketika berusia 6 tahun itu sudah ditinggal wafat ibunya. Nanti akan kita baca kisahnya. Perpindahan kepengasuhan Rasulullah SAW dari ibunya ke kakeknya ke pamannya. Ya, jadi sungguh luar biasa kehidupan kecil dari Nabi kita Muhammad SAW. Memang tidak banyak kisah yang bisa kita ambil dari kehidupan kecil Nabi kita yang mulia SAW ketika di perkampungan Bani Sa'ad. Namun satu hal yang tadi kita pastikan, pertumbuhan Nabi, pertumbuhan anak yang sempurna, mengalahkan pertumbuhan anak-anak yang lain. Dan tentu saja ini karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak dan mentakdirkan Nabi kita yang mulia SAW membawa keberkahan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengalami hal yang menyakitkan di bedah dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan apa? Ini juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Nabi akan menghadapi tugas yang lebih berat. Akan menghadapi tugas yang lebih berat. Dan juga di usia 4 tahun itulah Nabi SAW benar-benar telah dilepaskan dari pengaruh syaitan. Ya. Jadi tadi ketika dicuci jantung dan hati Nabi SAW itu untuk memisahkan bagian syaitan dari jasad beliau. Oleh karena itu, setelah usia 4 tahun sampai beliau meninggal dunia, sama sekali beliau menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Sama sekali beliau tidak, terpengaruh oleh syaitan. Tapi tidak menjadi manusia yang pernah berbuat dosa dalam artian dosa-dosa yang seperti kita. Kalau kita mudah sekali untuk dibisiki oleh syaitan. Adapun Nabi SAW dijaga dari godaan syaitan. Ya, di antara sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan hati Nabi SAW dari pengaruh syaitan. Jadi sudah disiapkan Nabi kita ini sejak usia 4 tahun ya memiliki hati yang bersih sampai Nabi tumbuh menjadi pemuda yang amanah, pemuda yang jujur, ya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan di antara sebabnya hati Nabi sudah dibersihkan dari pengaruh syaitan. Itulah yang membedakan antara Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu sungguh sangat miris apabila ada sebagian kalangan yang menyamakan antara Nabi SAW dengan manusia biasa seperti kita, ya seakan-akan Nabi nggak punya keistimewaan, seakan-akan Nabi ya hanya kebetulan saja diangkat menjadi Rasul. Tidak, Nabi kita yang mulia SAW selain memang beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah benar-benar dibersihkan dari pengaruh syaitan. Beda dengan kita, ya maka tidak dibenarkan ketika kita menyamakan diri kita dengan Nabi SAW. Atau perbedaan kita dengan Nabi hanya sedikit, ya, sangat jauh. Dosa yang kita lakukan tidak terhitung. Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa. Kalau pernah berbuat kesalahan, segera ditegur oleh Allah dan sudah
berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kehidupan kecil Nabi yang mulia SAW. Dan nanti insya Allah ketika beliau tumbuh menjadi remaja, akan kita bahas pula bagaimana yaitu kehidupan beliau dan bagaimana pertumbuhan beliau ketika sudah menjadi seorang pemuda. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tafadhol, silahkan. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Kita masuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab, dan sudah ada Pak Iman. Monggo Pak Iman untuk langsung di-unmute dan langsung bertanya. Syukran Pak Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ada dua pertanyaan Afwan mungkin yang ini saya tanyakan terkait dengan kisah Rasulullah Muhammad SAW ini. Yang pertama, untuk di zaman sekarang ini Ustaz, ada beberapa juga mungkin yang orang tua yang tinggal di perkotaan juga kemudian dalam tanda petik ini menitipkan anak-anaknya itu ke neneknya atau mungkin ke neneknya ya di kampung dengan tujuan tadi supaya tidak mungkin terkontaminasi oleh pergaulan perkotaan yang mungkin kurang baik seperti itu. Nah, apakah itu dibenarkan seperti itu, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan membersihkan hati ya. Jika memang Rasulullah SAW itu sejak kecil sudah dibersihkan hatinya dari setan seperti itu. Nah, apakah ada ikhtiar atau upaya yang bisa kita lakukan juga dalam rangka untuk membersihkan hati kita supaya mungkin tidak terlalu banyak pengaruh setan di dalam hati kita seperti itu, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Iman. Ada dua pertanyaan yang saya tangkap tadi. Yang pertama, apakah dibenarkan kita menitipkan anak kita ke desa bersama dengan neneknya? Jadi saya dengarnya dititipkan ke nenek gitu ya. Demi menghindari anak-anak kita terkena kontaminasi pergaulan yang buruk di kota. Maka di sini bisa kita cermati ada perbedaan antara perbuatan orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah dengan pertanyaan yang barusan disampaikan. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah itu bukan menitipkan anak-anak mereka kepada neneknya yang ada di desa. Tapi dititipkan kepada orang asing. Yang itu tentu ada upah materinya. Ya. Memang ada kesamaan dari sisi khawatir terkena pengaruh buruk di kota. Benar. Ada benarnya. Tapi kita juga mesti lihat sisi yang lain. Apa itu? Kalau kita titipkan anak kita ke neneknya di desa, apa kita nggak khawatir justru itu akan merepotkan neneknya? Ya, meskipun kita mungkin memberi nafkah dan lain sebagainya. Namun, belum tentu juga ini hal yang buruk. Dalam artian, mungkin saja neneknya dengan rela hati atau nenek yang minta. Nah, ini beda perkara. Tapi kalau kita memasrahkan anak kita ke neneknya dengan alasan khawatir terkena kontaminasi di kota, padahal niat kita supaya bebas tanggung jawab untuk mengurusi anak, ya ini hal yang tidak baik. Jadi kembali innamal a'malu binniyat. Hati-hati. Niat kita ini benar-benar ingin
menjaga anak kita dari terkontaminasi kotoran-kotoran di kota, atau mau membebaskan tugas wajib kita sebagai orang tua? Ini tentu nggak bisa kita jawab secara secara sama, karena innamal a'malu binniyat. Ya, yang jelas kalau ada di antara kita yang meniatkan nitipkan anak supaya kita lepas tanggung jawab, ini hal yang tidak patut dilakukan. Ingat, ibu kita sudah susah payah ngurusi kita sejak kecil. Masa mau kita tambahin lagi urusan anak kita, cucunya, ya? Apa tega kita? Selama hidupnya ibu kita ngurusi anak kecil terus. Dulu kita, kemudian sekarang cucunya, anak-anak kita. Namun, bukan berarti dalam kondisi tertentu ini diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya, bukan berarti. Dilihat maslahat dan manfaatnya. Yang jelas, kalaupun kita mau menitipkan anak kita ke neneknya di desa, jangan sampai ini kita niatkan melepaskan tanggung jawab kita. Tetap harus kita punya tanggung jawab. Ya, sering didatangi, kemudian kita juga memberikan materi kepada ibu kita, dan juga kalau ibu kita dalam kondisi sakit, ya kita ambil anak kita dulu dan lain sebagainya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin seperti itu jawaban yang pertama. Adapun yang kedua, upaya untuk membersihkan hati. Tentu ini pertanyaan yang cukup berat ya. Kenapa? Karena ya kita semua butuh membersihkan hati. Tidak ada di antara kita yang merasa bersih hatinya. Kita pernah berbuat dosa. Kita pernah berbuat maksiat. Para ulama kita banyak membahas tips-tips membersihkan hati. Di antara yang paling ampuh dekat dengan Al-Quran. Itu udah jaminan. Orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim, maka insya Allah hatinya akan bersih. Dekat bukan berarti hanya membaca saja, tapi merenungi maknanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Itu sudah obat yang paling ampuh. Syifa wa rahmatul lil mu'minin. Obat bagi segala macam penyakit, termasuk diantaranya penyakit hati. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, secara terperinci ya mungkin bisa dibahas pada kesempatan yang lain ya, tips-tips membersihkan hati, karena ini pertanyaan yang cukup kompleks. Yang jelas kita butuh senantiasa membersihkan hati kita. Dan Rasulullah SAW berbeda dengan kita. Beliau hatinya bersih karena memang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan kita, hati kita tidak bisa sepenuhnya bersih. Kenapa? Karena kita masih memiliki hati yang kotor. Oleh karena itu kita harus lebih rajin membersihkan hati kita dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya tadi dekat-dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan dari Ustaz Fahri oleh Pak Iman. Di kolom chat belum ada yang tanya dan sudah tidak ada yang raise hand. Mungkin cukup Ustaz. Baik. Tidak lagi yang tanyakan? Sudah tidak ada yang bertanya. Begitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair atas materinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan amal baik kita kelak di yaumul hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, sebelum kita tutup kajian kita, saya ucapkan juga jazakumullahu khair untuk semua jamaah, dan alhamdulillah kajian kita berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Sesuatu yang kita tadi antisipasi alhamdulillah tidak terjadi. Bismillah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di pertemuan kajian selanjutnya. Ustaz. Akhirul kalam. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.